Halo semua, ketemu lagi di pembahasan soal UAS TMK tahun 2021. Ya, kemarin kita udah bahas soal 31, sekarang kita lanjut ke soal 32 ya. Oke, soal 32 ini masih menggunakan data yang sama, yaitu data pembelian, siklus pembelian. Dari produk master sampai employee master. Nah, cuma dibandingkan dengan soal 31, proses bisnisnya beda yang diuji di soal 32. Kita lihat ya, soal 32, rencana proses bisnisnya untuk menjamin bahwa pembelian dilakukan secara efisien, maka Departemen Purchasing harus secara teratur memutakhirkan database katalog harga produk per vendor. Oke, berarti ini kayaknya fokusnya itu di katalog harga produk per vendornya. Nah, di sini. Kalau harga produk per vendor ini isinya ada produk, terus ada vendornya, kemudian ada harga, masuk juga di sini ada reputasi. Oke, jadi ini tuh isinya kalau katalog harga produk per vendor itu adalah tiap-tiap vendor itu dia punya barang-barang yang dijual. Nah, untuk masing-masing vendor itu berapa sih harga dari tiap produk yang dijual gitu. Itu perusahaan membuat katalog untuk keperluan agar ketika memilih vendor dia bisa membeli barang dengan harga yang paling murah sehingga biaya produksinya efisien seperti itu. Oke, jadi katalog harga produk per vendor ini kita buat sebagai tabel dulu ya. Oke, itu katalog harga produk per vendor. Nah, direksi menugaskan agar untuk setiap produk harus ada data minimal 2 vendor yang berbeda agar harga dan kualitasnya dapat dibandingkan. Oke, berarti minimal tiap produk tuh punya 2 vendor, jadi nggak hanya dari satu vendor aja, supaya harganya bisa bersaing dan dapat dibandingkan. Kemudian pemilihan vendor harus berdasarkan reputasi dan harga terendah dengan ketentuan lihat tabel detail barang kolom digital produksi. Oke, jadi waktu milih vendor juga harus memperhitungkan reputasinya, yaitu melihat dari rejected quantity-nya. Kemungkinan rejected quantity ini yang digunakan untuk menilai reputasi dari masing-masing vendornya. Jika barang dari vendor pernah 1 kali atau 2 kali ditolak sebagian atau seluruh barang yang diterima saat pengiriman barang, reputasinya langsung diberi skor B. Gitu. Jadi defaultnya sepertinya A. Nah, kalau nggak pernah ada barang yang reject, dia reputasinya A. Tapi ketika ada 1 atau 2 kali ditolak, baik tolak semuanya atau sebagiannya aja, itu dia langsung diberi skor B. Maksimal 2 kali tolak berarti. Oke, kemudian jika barang dari vendor pernah 3 kali ditolak, maka reputasinya diberi skor F. Gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 2 kali, maka reputasinya menjadi F. Nah, kalau barangnya nggak pernah ditolak sama sekali, maka reputasinya diberi skor A. Vendor dengan reputasi A mendapat prioritas untuk dibeli produknya sepanjang harganya tidak melampaui 115% kali standar acquisition cost. Oke, berarti nanti ada hubungannya sama standar acquisition cost. Ketika dia beli barang, dia boleh melampaui standar acquisition cost. Jika reputasinya F, maka dilarang membeli barang dari vendor tersebut. Mungkin karena track record-nya buruk, maka sebisa mungkin tidak beli barang dari vendor tersebut. Jika harga dari 2 vendor sama, maka yang dipilih adalah yang reputasinya lebih baik. Oke, masuk akal. Terus yang terakhir, jika harga dari 2 vendor atau lebih ternyata sama, harganya sama, maka dipilih yang reputasinya lebih baik. Nah, risikonya berarti terkait dengan katalog harga produk vendor tersebut. Departemen Purchasing, risiko pertama tidak memutakhirkan data vendor, sehingga banyak produk yang vendornya hanya satu. Oke. Kemudian risiko kedua, membeli produk dari vendor yang reputasinya F. Risiko ketiga, tidak menilai reputasi atas vendor secara akurat. Oke, di atas sudah ditentukan kriteria reputasinya.
Jadi reputasi di katalog harga produk vendor ini masih ada kemungkinan salah yang di sini. Oke, berarti nanti kemungkinan akan diuji juga di sini. Yang terakhir, membeli produk dengan harga yang lebih mahal dari vendor yang memiliki reputasi sama. Ya. Nah, prosedur auditnya tentu berkaitan dengan risiko yang tadi ada di atas. Yang pertama, tidak mutakhir data vendor, berarti tandai produk yang hanya memiliki satu vendor pada katalog harga vendor. Oke, di sini juga sudah diberi petunjuk ya. Kita baca dulu petunjuknya. Diminta seperti apa? Oke, ini dengan counting protokol informasi atau table untuk menggunakan produk yang hanya milik satu vendor. Berarti yang ingin diuji di sini adalah yang untuk risiko pertama, yaitu produk hanya memiliki satu vendor. Ujinya di tabel untuk risiko pertama. Jadi nanti di risiko pertama ini kita melihat dari katalog harga produk per vendor, ada nggak sih produk yang vendornya itu cuma satu aja. Oke, berarti nanti kita lihatnya tentu dari tabel produk master ini, nanti kita lakukan lookup ke tabel katalog harga produk per vendor. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, yang kedua, risiko kedua yaitu membeli produk dari vendor yang reputasinya F. Kita harus menemukan pembelian yang dilakukan kepada vendor yang reputasinya F. Oke, reputasi ini kalau di sini cuma langsung dilihat aja dari tabel katalog harga. Jadi kita belum sampai menguji akurasi pemberian reputasinya. Kita hanya langsung melihat aja dari katalog harga per vendor. Apakah ada yang dibeli dari vendor dengan reputasi F seperti itu. Jadi kita nggak sampai menguji apakah reputasinya benar F atau tidak, tapi kita menerima apa adanya reputasi yang ada di tabel katalog harga. Lakukan vendor dengan reputasi. Untuk risiko kedua, risiko ketiga di sini atribut kemudian ya. Oke, untuk risiko ketiga, kita diminta untuk menguji kolom akurasi reputasi pada katalog harga per vendor. Oke, atribut pengujiannya berarti tiga kriteria ini. Dan yang terakhir, membeli produk dengan harga yang lebih mahal dari vendor yang memiliki reputasi sama. Oke. Hitung apakah ada vendor reputasi sama tapi harganya lebih murah. Yang dimintakan seperti itu ya. Jadi nanti kita mau melihat dari setiap pembelian itu, setiap transaksi pembelian, apakah ada vendor lain yang reputasinya sama, tapi harganya lebih murah. Jadi produknya sama, reputasinya sama, tapi harganya lebih murah. Jadi seperti ini. Hitung apakah ada vendor pada katalog per vendor yang menjual produk sama, memiliki reputasi sama,
tapi harganya lebih murah. Oke, kita kerjakan nomor 32 dulu ya. Soal 32A berarti kita ambil dari produk master. Ini kita copy dulu. Oke, di sini. Ini 32A. Sorry. Ini 32A. Oke, kita mau lihat dari masing-masing produk ID ini, apakah ada yang vendornya cuma satu. Kolom-kolom yang nggak relevan kita hide aja, biar fokus kita nggak kepecah. Oke, jadi kita fokus aja sama produk ID sama name-nya. Oke, kita bikin baru jumlah vendor. Kita lakukan perhitungan berapa jumlah vendor yang menjual produk tersebut. Gitu. Oke, caranya adalah kita menggunakan count if. Count if range-nya kita ambil dari katalog harga produk vendor. Ini. Kriterianya adalah kriterianya itu produk ID-nya sama dengan apa namanya sel A2 ini. Oke, terus saya mendapatkan untuk masing-masing produk itu berapa vendor yang menjual produk tersebut. Pengujiannya oke, jadi cara mengujinya adalah jika jumlah vendornya itu kurang atau sama dengan 1, maka tidak memiliki alternatif. Itu benar, karena dia punya alternatif untuk membeli barang tersebut dari vendor yang lain. Oke, di sini berarti ada cukup banyak ya, ada 352 barang yang tidak punya alternatif vendor. Untuk soal 32A. Oke, yang kedua kita temukan pembelian yang dilakukan kepada vendor yang reputasinya F. Artinya kita melihat dari purchase order-nya, apakah di sini ada order pembelian yang dilakukan kepada vendor dengan reputasi F. Seperti Oke, sini ada kolom reputasi. Nggak tahu tujuannya buat apa. Oke. Jadi kita lakukan pengujiannya dari tabel purchase order. Ini kita copy dulu. Tiga, dua, ubah jadi tabel. Oke, di sini kita cuma butuh kolom vendor ID-nya aja. Kolom lainnya kita hide. Oke, kita punya purchase order ID sama vendor ID-nya. Oke, kita buat kolom baru namanya reputation. Sini. Nah, tujuannya kita melihat apakah vendor ini memiliki reputasi F. Caranya kita lakukan lookup dari tabel katalog harga produk per vendor.
Caranya adalah kita lakukan lookup. Kita menggunakan vertical lookup. Yang kita lookup adalah vendor ID. Kita lookup vendor ID tersebut ke katalognya. Oke, kita ambil kolom vendor ID sampai kolom reputasi di tabel katalog harga produk per vendor. Nah, dari kolom vendor ID ke kolom reputasi, ini dia jaraknya adalah 10 kolom. Maka kita ketikkan di fungsi VLOOKUP kita adalah kolom index number-nya itu kolom ke-10 dari kolom vendor ID yang kita lakukan lookup. Lookupnya false. Oke, pengujiannya, tesnya adalah jika reputasi di sini adalah F, maka kita beri judgement bahwa pembelian dilakukan pada vendor dengan reputasi F. Tidak, maka kita kosongkan. Oke, jadi sekarang kita filter yang pembeliannya dilakukan kepada vendor dengan reputasi F. Oke, ada 232 transaksi dari 1227 purchase order. Oke, itu untuk risiko yang kedua. Risiko yang ketiga, prosedur auditnya adalah kita menguji kolom akurasi reputasi pada tabel katalog harga produk per vendor. Oke, ini kita copy dulu berarti. Tabel nama 32C. Nah, kriterianya seperti apa atribut pengujiannya? Jika barang dari vendor pernah 1 kali atau 2 kali ditolak sebagian atau seluruhnya, maka reputasinya diberi skor B. Jika pernah ditolak 3 kali, reputasinya F. Jika barang tidak pernah ditolak, maka reputasinya A. Oke, kita lihat ya. Di sini maka kita acuannya adalah vendor ID dan product ID. Seperti itu. Sorry. Oh iya, iya. Oke, oke. Oke, coba kita baca kembali ya. Jadi, di sini petunjuk pengerjaannya adalah menguji kolom reputasi pada tabel katalog dilakukan dengan memperhatikan tabel detail penerimaan barang. Oke, atributnya adalah jika barang dari vendor pernah 1 kali atau 2 kali ditolak, maka reputasinya diberi skor B. Jadi, kalau di sini saya menyimpulkannya adalah perhitungan reputasi ini itu dilakukan per vendor, bukan per vendor dan produknya. Gitu. Jadi, ketika ketika satu vendor itu pernah ditolak lebih dari 2 kali atas produk apapun, nggak harus produk yang sama, maka dia langsung diberi skor F gitu. Jadi nggak memperhitungkan apakah dia itu pernah ditolak sebagian produknya saja gitu, lebih dari 2 kali, tapi tolak produknya lebih dari 2 kali atas produk apapun. Gitu. Jadi kita harus menghitung dulu untuk masing-masing vendor ini berapa kali transaksi dia pernah dilakukan penolakan barangnya. Gitu. Oke, kita coba lihat ya. Berarti kita nggak cuma pakai
tabel dari katalog harga produk vendor aja. Kalau gitu kita pakai juga. Sekarang kita lihat di sini informasi mengenai barang yang ditolak atau rejected goods itu ada di detail penerimaan barang. Ya, di sini ada rejected quantity sama received quantity. Dari barang yang diterima itu berapa yang ditolak, berapa yang diterima, dan berapa yang disimpan. Oke, ini receive-nya berapa, yang ditolak berapa, yang disimpan berapa. Disimpan karena dia tidak ditolak. Di sini kita harus mencari dulu vendornya itu siapa. Untuk masing-masing receiving report ini atau detail penerimaan barang. Ini kita ubah dulu sebagai table ya. Format as table. Kenapa kita harus ubah sebagai table dulu supaya ketika kita membuat satu formula di baris paling atas, dia langsung secara otomatis akan menduplikasi atau mengcopy formula tersebut untuk baris-baris berikutnya sampai keseluruhan row di tabel tersebut. Itu tujuannya. Dari sini kita cari dulu vendornya, kita lakukan lookup dari purchase order ID-nya. Jadi ini kan tiap-tiap detail penerimaan barang itu mengacu ke masing-masing purchase order-nya. Gitu. Jadi dulunya itu barangnya ini pesan dari siapa, gitu kan. Kita harus tahu dulu. Kita cari di tabel purchase order menggunakan purchase order ID-nya. Di sini ada kolom vendor ID, ini ada purchase order ID. Oke, kita blok dulu. Dari kolom purchase order ID sampai ke kolom vendor ID. Seperti ini. Lalu kita kunci. Nah, dari purchase order ID ke vendor ID itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia berjarak 5 kolom, maka kita tuliskan di sini kolom index number-nya adalah 5. Lookup range-nya false. Seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan vendor ID-nya. Nah, setelah itu kita perlu tahu nih informasi apakah penerimaan barang ini itu dia statusnya di reject atau tidak di reject. Nggak harus di reject semuanya, tapi sebagian aja itu, sebagian dari barang yang diterima di reject itu sudah cukup sebagai judgement untuk menentukan reputasi dari vendor tersebut. Untuk kasus ini. Oke, kita mau lihat statusnya. Cara menentukan statusnya adalah jika rejected quantity-nya itu sama dengan 0 atau 0, artinya nggak ada barang yang di-reject, semuanya diterima, maka kita kosongin aja di sini. Tapi kalau dia nggak 0, maka kita beli stempel sini rejected. Value if true-nya kita kosongin aja, value if false-nya atau jika barangnya di-reject sebagian, maka kita beli stempel rejected. Jika barangnya di-reject sebagian atau seluruhnya, kita beli stempel rejected. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat informasi mengenai masing-masing transaksi penerimaan barang untuk tiap-tiap vendor sama statusnya, apakah dia di-reject atau tidak. Setelah itu, kita coba buat laporan rejection dari masing-masing vendor. Caranya adalah kita membuat pivot table. Kita lakukan insert pivot table. Kita buat aja di new worksheet-nya. Kita beri nama rejection pivot. Nah, di rejection pivot ini kita mau melihat berapa sih transaksi pengiriman barang dari masing-masing vendor yang mengandung
penolakan. Kita taruh vendor ID ini di rows-nya, bagian rows. Seperti ini. Jadi nanti kita punya list semua vendor yang pernah mengirimkan barang kepada perusahaan yang kita audit. Kemudian statusnya kita jadikan sebagai kolom. Oke, kolom labelsnya ada kolom labels kosong, ada kolom labels rejected yang tadi kita beri stempel. Jadi yang benar apa yang tidak ada rejection kita kosongin statusnya, yang ada rejection kita beri stempel rejected. Nah sekarang kita mau hitung untuk masing-masing vendor ini berapa transaksi pengiriman barang sih yang pernah ditolak barangnya atau di reject barangnya seperti itu. Kita hitung. Kita hitung berapa kali vendor tersebut pernah ditolak barangnya. Caranya kita masukkan kolom status ini ke values. Oke. Jadi masing-masing vendor ini sekarang kelihatan pernah mengirimkan barang berapa kali dan berapa kali dia ditolak, berapa kali dia barangnya diterima semuanya. Oke. Jadi kalau sudah kita bikin pivotnya gini akan lebih jelas untuk masing-masing vendor itu berapa kali dia pernah ditolak barangnya. Sehingga kita bisa memberikan judgement apakah dia memiliki reputasi A, F, atau B. Seperti itu. Oke, sekarang kita baru bisa melakukan pengujian untuk resiko 32C. Reputation test. Oke, sekarang kita lakukan lookup. Jika hasil lookup dari vendor ID ini ke rejection pivotnya dari kolom ID vendornya sampai kolom rejectednya, jumlah rejectnya berapa? Ya, seperti ini. Kita blok dulu semuanya, dan kita kunci. Nah, kita ambil kolom ketiga. Kolom ketiga itu jumlah rejected-nya berapa kali. False. Oke, jika hasil lookup-nya itu, jika hasil lookup ini, nilainya adalah berapa? Misalnya, tadi itu kalau nggak salah, yang reputasinya A itu dia nggak pernah sama sekali di reject. Jika hasil lookup-nya itu dia nggak pernah di reject atau 0 kali di reject, maka dia kita beri reputasi A. Oke. Nah, tapi ketika dia pernah di reject lebih dari 2 kali, maka dia reputasinya menjadi F. Nah, hasil lookup-nya ini hasil lookup-nya itu lebih dari 2 kali, karena kan tadi jika ditolaknya itu 3 kali atau lebih gitu ya, itu berarti sama saja dengan lebih dari 2 kali. Nah, kita bisa juga lebih dari sama dengan 3. Maka reputasinya F. Kalau dia bukan 0 atau bukan lebih dari sama dengan 3, maka reputasinya adalah B. Gitu ya. Dulu, misalnya ada yang kurang.
Kita eksekusi. Oh ya, ini masih ada yang kurang satu. Ini hasil reputation testnya. Yang diminta di soal adalah, kalau nggak salah, apakah ada yang reputasinya itu salah. Gitu. Kita menguji akurasi dari reputasi pada tabel katalog harga produk vendor. Jika reputation testnya itu sama dengan reputasinya, maka dia benar. Nggak usah kita kasih catatan apa-apa. Tapi kalau misalnya dia salah, reputasi di katalognya kita kasih stempel. Di katalog ini semua. If-nya malah belum ada. Kita lihat ada berapa yang reputasinya salah. Ada yang NA juga ya. NA itu coba kita lihat ya. Oh, ada yang belum pernah melakukan transaksi sama sekali sehingga reputasinya nggak bisa diuji. Oke, berarti kalau gitu kita harus kasih catatan tambahan. Karena ketika tidak pernah melakukan transaksi, maka dia belum pernah ditolak. Otomatis dia reputasinya seharusnya A. Kita beri tambahan di sini. Jika hasil VLOOKUP-nya itu adalah ISA atau NA, artinya dia belum pernah melakukan transaksi. Belum pernah sama sekali melakukan transaksi, maka dia reputasinya A. Kurang satu. Oke, seperti ini ya. Kita lihat yang ini kenapa. Oke. Jadi seharusnya itu ya, istilahnya diletakkan di depan. Seharusnya sini F-nya. Dia A. Seperti ini. Ya sudah. Jadi urutannya itu kita lihat dulu apakah dia ISNA. Kalau dia nggak pernah sama sekali melakukan transaksi, otomatis tidak pernah ada barang yang di-reject, maka kita beli dia reputasi A.
Tapi kalau dia belum pernah sama sekali, dia pernah melakukan transaksi tapi dia belum pernah ada barang yang di reject, maka kita beri reputasi A. Tapi jika dia pernah di reject bahkan sampai lebih dari 3 kali, lebih dari sama dengan 3 kali, maka kita beri reputasi F. Sisanya kita beri reputasi B. Artinya dia pernah di reject tapi nggak sampai lebih dari 2 kali atau nggak pernah lebih dari sama dengan 3. Seperti itu. Oke, seperti ini ya. Kita lihat ada berapa reputasi di katalog yang salah. Ada 84 reputasi yang salah dari 460 rekor dalam katalog. Oke, itu soal nomor 32C. Sekarang soal nomor 32D. Membeli produk dengan harga yang lebih mahal dari vendor yang memiliki reputasi sama. Oke, kalau gitu, kalau ada hubungannya dengan harga beli, maka kita lihat di purchase order details. Jadi, karena di sini ada produk apa yang dibeli dan unit price-nya itu berapa. Kita lihat ya. Artinya sekarang kita perlu mencari dulu suppliernya siapa dan reputasinya apa. Di sini kita copy dulu. Copy ini adalah 32C. Sorry, maksudnya 32D. Kita ubah jadi table dulu. Format as table. Sekarang kita cari dulu reputasinya. Oh, belum, sorry. Kita cari dulu suppliernya. Kita look up, kita ambil ID vendornya atau ID suppliernya dari tabel purchase order. Karena di sini kita punya purchase order ID yang bisa kita tarik ke tabel purchase order untuk mencari vendornya. Oke, look up purchase order ID yang ada di tabel purchase order detail. Tabel array-nya adalah purchase order. Sampai ke vendornya. Oke, ini adalah kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Kolom ke 5. Nah, reputasinya adalah kita bisa cari dari masing-masing supplier ini ke katalognya. Lookup kode supplier yang tadi kita ambil ke katalog yang sudah kita lakukan pengujian itu dari soal 32C. Kita lakukan dulu filternya. Terus sampai kolom reputation test. Karena reputation test itu mengandung reputasi yang sudah akurat nilainya, bukan reputasi yang tidak pernah diupdate datanya di kasus pengujian kita. Yaitu ada di kolom ke-12. Oke, kita udah dapat reputasi dan suppliernya. Oke, kita hilangkan dulu kolom-kolom yang kita butuhkan. Dari soal detail ID, due date, sama order quantity ini nggak kita pakai karena kita cuma pengen tahu untuk masing-masing produk ini ada nggak sih supplier yang menjual dengan harga lebih murah dengan reputasi yang sama. Oke, jadi cara pengerjaannya adalah kita mencari
produk yang dijual oleh supplier yang sama dengan reputasi sama, tapi harganya itu lebih murah. Oke, kita lihat ya. Artinya kita cari, kita tulis di sini, cari satu produk ID-nya sama, kemudian reputasi sama, tapi harga murah. Oke, seperti itu ya. Kita mau mencari dengan 3 kriteria ini. Kita bisa menggunakan fungsi COUNTIF. COUNTIF. Tapi karena kriterianya itu lebih dari satu, maka kita gunakan COUNTIF. Ini belum ada sama dengannya. COUNTIF kriteria range. Oke, kriteria range-nya yang pertama adalah produk ID, yaitu produk ID di katalog harga produk per vendor. Itu ada di kolom A, kolom produk ID ini. Itu kriteria range pertama. Kriterianya adalah sama, yaitu produk yang dipesan ini, produk yang dibeli. Oke, kriteria range kedua, yaitu tadi apa? Lupa. Reputasi sama. Oke, berarti kita ambil dari kolom reputasi. Reputasi kita gunakan hasil reputation test kita. Karena reputation test itu adalah reputasi yang akurat. Kriterianya sama, yaitu sama dengan reputasi dari produk vendor yang jual produk tersebut. Oke, kemudian kriteria ketiga adalah harganya lebih murah. Harganya itu ada di kolom price. Kita ambil kolom price. Kolom price-nya ini kriterianya adalah kita berarti mencari yang harganya itu lebih murah. Artinya cara menuliskannya seperti ini. Kurang dari unit price. Seperti ini. Ada atau tidak produk ID yang sama dijual oleh vendor dengan reputasi sama dan harganya lebih murah. Hasil pengujiannya ada di sini. Oke, anomalinya kita munculkan di sini. Jika hasil tesnya itu dia lebih dari 1, sorry, kalau ada 1 kan berarti ada yang lebih murah, berarti bukan. Jika hasil tesnya itu lebih dari 0, maka dia ada vendor yang menjual produk lebih murah, seperti itu. Jika tidak ada, maka kita kosong. Coba kita filter. Ada 2.739 yang vendor yang dipilihnya itu menjual produk dengan harga lebih murah dari 2.750 transaksi. Oke, seperti itu caranya.
Oke, nah mungkin detail yang saya agak luput adalah kita lihat di sini, jika vendor memiliki reputasi A, maka dia mendapat prioritas untuk dibeli produknya sepanjang harganya tidak melampaui 115% dari standar acquisition cost. Gitu. Oke, tapi karena di sini katalog harga produk per vendor itu tidak berbicara mengenai standar acquisition cost, maka tidak bisa kita perhitungkan juga. Oke, jadi nggak masalah. Kita cuma menguji menggunakan CONIFs dengan 3 kriteria ini aja. Oke, seperti itu cara pengerjaan untuk uji substantif kedua, soal 32. Oke, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Terima kasih.